Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang yang terjadi kelak di kehidupan dia setelah semua yang dia lakukan ke aku kemarin ya, atau di masa lalu. Yang terjadi dalam kehidupan dia setelah semua yang dia lakukan ke aku di masa lalu. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita lihat energinya dia ya. Orang yang kita dealkan, insya Allah ini 90% jadi nyata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan ya guys. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada the Knight of Cups. The Fool. Seven of Wands. Four of Pentacles. Energinya dia stuck ya. Energinya stuck. Jadi kebebasannya dia juga stuck. Terus rasa cintanya dia juga stuck, bermasalah terus. Ya. Dan ya dia merasa terpojokkan dan terkunci sendiri dari ya kebodohan yang dia lakukan ya, kecerobohan karena ingin bebas, komitmen tanpa hubungan gitu ya, tanpa status gitu. Dan ini membuat dia merasa ya terhujani oleh masalah-masalah yang belum selesai ya guys. Dan dia merasa hancur ya, karena ya kamu sudah mencoba memaafkan ya tentang koneksi yang sudah hancur lebur di masa lalu ya. Kamu coba untuk bangkit, coba untuk membuka lembaran baru, diawali dengan tentang spiritual ya di sini. Lembaran baru, kamu belajar kuat, belajar memaafkan ya. Dan ini membuat dia hancur dan membuat dia stuck karena kamu memaafkan apa yang sudah terjadi gitu ya guys. Dan kita lihat yang terjadi dalam kehidupannya dia setelah semua yang dia lakukan ke aku di masa lalu atau kemarin ya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya dia setelah semua yang dia lakukan ke aku. Guys, Eight of Swords. Eight of Swords. King of Pentacles. Apa yang terjadi setelah dia, apa yang terjadi dalam kehidupannya dia setelah semua yang dia lakukan ke aku. Strange. Wow guys, Seven of Cups. Kalau aku ngeliat sih dia bakal
bakal menerima banyak masalah ya, menerima banyak masalah, dan ya dia harus bertanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan ya di masa lalu ke kamu ya. Di sini aku ngerasa dia benar-benar hidupnya seperti terbelenggu ya. Jadi apapun yang dia cari itu tidak membuat dia bahagia, guys. Ya, tidak membuat dia bahagia. Dan ini membuat dia merasa tertekan dan impiannya dia merasa terkunci. Ya. Targetnya, impiannya dia tuh merasa ya terkunci, nggak bisa lepas. Jadi nggak bisa dia gapai. Kayak kayak tertutup. Dia dihantui tentang trust issue, masalah keuangan, percintaan, dan dia juga dihantam ya tentang kesehatan, dan ini membuat dia nggak nyaman. Di sini dia juga harus mengambil resiko tentang keuangannya dia, karirnya dia gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini dia menerima apa yang sudah dia kerjakan ke kamu ya. Menerima dramanya, traumanya. Dan dia stres mikirin tentang hubungan ya dengan siapa gitu ya. Dan itu merasa dia nggak nyaman dengan posisinya dia sendiri. Dia harusnya belajar ngaca sih. Tuh ya, Six of Cups, Four of Wands, Nine of Wands, and the Three of Cups. Jadi harus banyak belajar tentang spiritual dan agama ya. Perbaiki lagi koneksinya ke Allah, ke Tuhan gitu ya, agar mendapatkan tentang kebahagiaan yang tulus, yang benar gitu ya, yang bisa melindungi hubungan ini dari yang namanya triparty. Aku ngerasa di sini energinya orang yang kita dealkan ini dia terkunci oleh halusinasinya. Jadi apa yang dia kejar itu hanya bayangan, tidak ada kenyataan. Ya walaupun diberikan rezeki banyak tapi tidak dia rasakan bahagia dalam kehidupan ya. Trust issue-nya selalu menghantui dia. Ya. Dia kan selalu mengejar apa yang dia inginkan ya. Dan dia selalu lakukan ke kamu itu memberikan janji-janji ya tentang hubungan yang stabil ya guys. Jadi yang terjadi dalam kehidupannya dia setelah semua yang dia lakukan ke kita ya selama ini, ya dia akan terperangkap sendiri dalam kehidupannya yang gak bebas. Yang tadinya dia bebas kemana-mana, ini akan merasa terkunci ya, terpenjara. Dan ini membuat dia gak nyaman ya, bahkan menyiksa kesehatannya dia juga.
ya, menyiksa kesehatannya dia juga. The Knight of Wands, the Emperor, Ten of Cups. Pengen balik ke kamu lagi, guys. Ya, pengen balik lagi ke kamu. Pengen stabil lagi hidupnya, tapi stuck. Semua hanya impian saja. Pengen nih, pengen banget kembali normal lagi kehidupannya sama kamu. Terus di sini aku ngelihatnya juga dia mencoba untuk bisa bertahan dengan egonya, tapi ternyata malah stuck kehidupannya. Keinginannya untuk bahagia, memiliki keluarga itu hanya hayalan. Ya, karena ya dia masih berpetualang ya, karena merasa punya jabatan, punya keuangan yang stabil, punya image yang bagus gitu, fisik yang kuat, cantik atau ganteng gitu ya. Jadi dia merasa gue bisa kendalikan semua gitu. Tapi sifatnya dia ini malah membuat dia jauh dari kata bahagia. Dan itu membuat dia merasa terpojokkan, mempunyai impian keluarga yang sempurna itu hanya khayalan. Aku ngerasanya di dia ya, ini dia mencoba lari dari dramanya ya, dengan ya menikmati kebebasannya dia gitu. Tapi itu malah membuat keluarga, koneksi dia dan keluarganya ini bermasalah terus. Ya karena dia merasa mempunyai jabatan keuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi malah membuat masalah terus dan itu stuck mencapai kebahagiaannya. Dengan keluarga tuh sebenarnya udah nggak ada harmonisnya lagi. Ya guys. Dan di sini dia mencoba untuk bisa bertahan dengan sifat controllingnya ya. Dia terjebak sendiri dalam permainan dia, dalam sifat kekanak-kanakannya dia. Karena dia merasa ia berkuasa karena memiliki keuangan yang besar, jabatan gitu ya, kedudukan, merasa bisa menguasai gitu. Dengan jabatannya ini, dengan keuangannya, dia malah terjebak dan pada akhirnya kebahagiaan dia dengan keluarga pun stuck. Ya guys. Dan ini membuat dia ya tersiksa sendiri, sedangkan kamu di sini sudah move on ya, perlahan tapi pasti ya. Dan kamu sedang menuju kesuksesan ya, tentang rezeki yang tadinya kamu disia-siakan ya. Kamu mengambil keputusan dan menjujurkan tentang luka hatimu, tentang perasaan kamu yang disia-siakan.
Ya, kamu coba jujuri itu. Kamu membatasi tentang perasaan kamu, bahkan komunikasi aja kamu batasi, dan ini membuat kamu fokus dalam kehidupan barumu perlahan tapi pasti. Ini rezekinya besar buat kamu. Kamu terluka oleh janjinya dia yang ternyata malah berbagi kestabilan dengan orang lain, ya, dengan alasan dia teman kerja lah, bisnis lah, ya, tapi ternyata dia hadirkan sebagai cinta, dan kamu merasa diabaikan ketulusan cintamu. Ini membuat kamu terluka, dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk menghilangkan rasa sia-siamu dengan cara move on dalam pekerjaan. Kamu fokus berdoa untuk kesuksesan karirmu, dan ini kamu dapatkan. Sedangkan dia, dia stuck guys, ya, dia nggak nyaman, ya, karena dia melihat kamu sudah banyak berubah, bahkan kamu juga malah diberikan rezeki besar, peluang besar. Dia terjebak dalam permainannya, dan dia merasa terperangkap sendiri dalam hayalan yang nggak pernah nyata. Ya, kebahagiaan keluarganya yang tadinya harmonis, koneksinya malah menjadi bermasalah. Trust in the plan. Second ray of wisdom. Paradoxive. Okay. Sixth ray of devotions. So gini guys, yang terjadi dalam kehidupan dia setelah yang dia lakukan ke kita ya selama ini, ya, dia diberikan ujian ya, ini terlalu seksi, diberikan ujiannya ya tentang ya rencana Tuhan itu lebih baik sebenarnya. Dia dikasih kesempatan loh sama Tuhan nih, sama Allah ya, untuk bisa merubah diri kalau bisa gitu ya. Tapi semua kembali lagi sama dia. Dia bisa nggak mengikuti prosesnya dan sabar dalam prosesnya, ya, mengikhlaskan kayak gitu ya, sabar dalam prosesnya, karena dia lagi dibersihkan karmiknya ya, karmic clearing, lagi dibersihkan karmik. Jadi kayak energi yang negatifnya tuh, atau orang-orang sekitarnya dia yang memberikan efek karma buruk, ini lagi dibersihkan memang. Makanya dia diberikan banyak masalah bertubi-tubi ya, dan dia dengan keluarga juga tidak merasa damai ya, karena lagi diberikan kegelapan dulu sebagai pembelajaran ya. Dia harus bisa gunakan nih kesempatan baiknya dia sendiri ya. Ya, Allah masih baik sama dia, Tuhan masih baik, karena diberikan kesempatan rencana lagi untuk bisa membuka perubahan karma. Ya, tinggal dianya ya bersikapnya masih seperti yang kemarin atau tidak. Kalau dia masih bersikap seperti itu, automatically ya karmanya akan selalu buruk. Tapi kalau dia bisa berubah lebih baik, insya Allah perpindahan karmanya akan lebih baik. Tapi memang butuh sabar ya, butuh ketekunan, butuh keikhlasan kayak gitu ya. Dia lagi dibersihkan ya, pembayaran karma dengan masalah yang dia hadapi dulu. Jadi kita doakan aja yang terbaik buat dia ya. Okay, so thank you so much for anybody. Take care of you guys, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.